kita menaburkan luka-lukanya. Di mana kita berada, apa yang kita pikirkan dan katakan cenderung untuk menyakiti orang, menabur kebencian. Itu. Saya meneliti dengan kebijakan di gereja saya dan beberapa pendeta di gereja-gereja. Ternyata hamba Tuhan banyak yang mendendam juga. Dibawa kemana gereja ini? Kalau hamba Tuhan aja masih pendendam. Makanya jangan kaget ya, orang Medannya berantem teruslah di BKP kilometer 14. Ada pendetanya Dr. Musa Amerika, itu kawan saya. Gereja-gereja coba, ya untungnya GPIB kompak terus. Gereja ini umatnya nggak tambah, jemaat sinodenya yang tambah, pecah mulu, capek deh. Nah, jadi Bapak sudah selesai. Dia sudah masuk dalam kebahagiaan, kesempurnaan, dalam keselamatan Allah. Dia sudah dapat suasananya, dia sudah dapat tempatnya. Itu. Lalu apa lagi yang perlu dipermasalahkan? Karena kematian Kristus, Yesus mengajarkan kasih. Dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Dia turun ke dalam kerajaan maut, kerajaan kematian. Bahkan menurut pendeta Profesor Geretsini, dia turun ke dalam kerajaan neraka. Tapi dia bangkit mengalahkan kerajaan neraka itu. Sehingga bagi setiap orang yang mati dalam Kristus, dia bangkit bersama Kristus. Sehingga dalam iman Kristen tidak ada kematian selama-lamanya. Yang ada hanya kehidupan selama-lamanya. Kecuali ibu bapak tidak memilih jalan bersama Tuhan. Maaf, saya 19 tahun belajar silat. Dan saya tahu orang yang tidak hidup memilih jalan Tuhan. Jangan pikir neraka ya, karena saya belum pernah masuk neraka. Mati aja belum. Itu. Tapi saya tahu orang yang hidup tidak memilih bersama Tuhan. Nanti dia tinggal 400 tahun, 600 tahun di sini. Karena dia memilih tidak bersama Tuhan. Nah kalau almarhum sudah memilih hidupnya bersama Tuhan, apalagi menurut pendeta tadi bahwa justru dia yang memuatkan, menurut saya sudah selesai. Dia sudah bahagia di dalam dan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin kepada saya. Selanjutnya gimana kita yang masih hidup? Firman Tuhan berkata pada saat ini, kita yang masih hidup, kita harus mematikan diri kita dari perbuatan dosa dan hidup di dalam Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Jangan hanya ditafsirkan bagaimana kita hidup setelah kita mati dalam keabadian bersama Tuhan. Tapi justru yang jauh lebih penting adalah di saat kita hidup di jalan-jalan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Kita hidup di jalan-jalan Tuhan. Kalau sukses, ingat Tuhan. Kalau berhasil, ingat Tuhan. Karena kalau tidak ingat Tuhan, kapan saja Tuhan panggil, terserah Tuhan. Ya, kapan saja. Ketua DPRD Sumatera Utara itu kawan saya, Bapak Basmani Ginting. Saya kaget ketika beliau dipanggil Tuhan mendadak. Turut bercita ya untuk keluarga ini. Kalau mantan sekretaris penerapan di BKP itu kawan saya, Reparita Ginting, adik kelas saya. Kaget saya mendengar Pak Basmani Ginting dipanggil Tuhan.
Saya 2 kali ke rumah beliau di Tasmi, Taman Setiabudi. Ya, tapi mau bilang apa? Kalau sudah waktu Tuhan. Dan kalau kita dipanggil Tuhan dalam kondisi sudah hidup dalam Tuhan, aman sudah. Ya, kita yang masih hidup dalam sukacita bersama Tuhan. Dalam duka cita seperti saat ini, kita hidup duka cita bersama dengan Tuhan. Dan di minggu-minggu Prapaskah ini, dalam tradisi gereja, baik Katolik maupun gereja kami, 12 Februari kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah dengan Rabu Abu, dengan penorehan. Di dalamnya kita mengimani ini adalah minggu-minggu pertobatan, minggu-minggu permenungan, minggu-minggu kesadaran bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Sambil menghayati penderitaan dan kematian Kristus. Sehingga tradisi puasa, pantang, persembahan Prapaskah kita jalan. Pada puasa nih, ya kalau tidak puasa makan makanan enak saja. Ya jangan lagi BBK, jangan lagi samsam, ya, jangan lagi kenuransa, ya, jangan lagi berebon, makan sayur tahu tempe saja. Puasa menjalankan diri, pantang, ya ibu-ibu yang senang sosialita, ibu-ibu yang senang belanja-belanja, kurangi pantang. Bapak-bapak yang senang main catur, 1 hari dikurangi 1 jam saja. Yang senang main bridge dikurangi. Bapak-bapak yang senang berpolitik, ya bagus politik, tapi suarakan kenabian Allah. Kalau menang bersyukurlah, kalau kalah terima kekalahan. Selesai. Ibu bapak saudara sekalian, pantang. Bahkan kalau ibu bapak pantang, itu misalnya 1 hari habis 300.000, dengan pantang kita hanya dapat 100.000, 200.000 kali 7, 1,4 persembahan Prapaskah. Untuk apa? Untuk jemaat yang dalam pergumulan ekonomi, untuk pengembangan UMKM, untuk panti asuhan janda-janda. Persembahkan di minggu Prapaskah ini. Puasa pantang, persembahan Prapaskah. Dan untuk Ibu Desi dan anak-anak bagaimana? Di minggu Prapaskah ini kita diingatkan, ketika ibu dalam duka cita, tidak sendiri. Tuhan Yesus pun merasakan penderitaan ibu. Belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Kemenangan dalam Tuhan Yesus. Mungkin ibu butuh waktu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Jalanilah bersama Tuhan. Maka penguatan itu akan datang dari Tuhan. Itu. Ya. Kalau ingat suami, doa minta kekuatan. Kalau ingat semua suami, ingat hal yang baik dari suami. Dan lakukan hal yang baik dari suami untuk perjalanan ke depan. Itu. Disitulah cinta kita. Cinta secara fisik akan berakhir, dimakamkan atau bebas, tapi cinta di dalam hati yang terdalam. Hal yang baik dari suami, orang tua jalani. Seorang penyair terkenal di dunia namanya Skandinavski membuat karya sastra Istri Penambal Sepatu. Ada orang teater ini, ada orang sastra sini. Ketika suaminya meninggal, suaminya adalah penambal sepatu. Ketika suaminya meninggal, dia menjadi penambal sepatu. Kenapa?
bukti cinta yang tidak berakhir. Ketika ada orang melangkah kuburnya, dia marah. Itu kawan-kawan saya Muslim, ini cinta apaan sih? Saya bilang, di kitab suci kami, cinta itu tidak berakhir dengan kematian. Justru semakin indah dengan kematian. Itulah cinta kasih Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Sehingga Ibu Desi dan anak-anak, sekali lagi, kalau sedih, berdoa. Kalau sedih, hal-hal yang baik dari suami, jalankan terus. Pasti ada sukacita di dalamnya. Iya. Ibu Bapak, yakin mati masuk surga? Yakin nggak? Siapa mau duluan? Benar ya. Orang Kristen selalu siap, yakin masuk surga, yakin, siap duluan. Oh, jangan dulu apa pendeta. Kalau saya, siapa duluan? Saya. Tapi waktu Tuhan buat saya. Orang Batak, saya maunya seorang matua saya. Seorang matua di Palu Bistama itu. Anak-anaknya sudah nikah semua, kemudian sudah lahir cucu-cucu, maka kalau sudah seorang matua, orang Batak nggak boleh nangis. Harus bersukacita. Betul ya, orang kalau Batak beda sedikit. Ya, begitu ya Indonesia dan anak-anaknya, keluarga besar Ginting, terus semua warganya. Ya, inilah perjalanan hidup. Tapi akulah jalan dan kebenaran hidup. Ikut Tuhan saat hidup, saat meninggal, semua terindah dalam kesempurnaan. Amin. Kita angkat pujian. Tinggal selaku hari telah saja. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk sabda-Mu. Dalam iman Kristen kami imani, ketika kami mati bersama Tuhan, kami bangkit bersama Tuhan. Keselamatan yang terjadi sudah kami rasakan saat kami hidup, ketika kami hidup di jalan Tuhan. Dan ketika kami dipanggil Tuhan, kami masuk dalam kesempurnaan, suasana dan tempat terindah dalam kemuliaan sorgawi. Dan itulah keyakinan iman kami, di mana Bapak John Erickson Ginting sudah dipanggil Tuhan saat ini dalam kemuliaan bersama Tuhan. Tetapi istri terkasih, Ibu Desi, anak Semi, Stephen, Sarah, Silas, masih bergumul. Firman Tuhan mengingatkan kami
bahwa kami harus hidup di jalan Tuhan, sehingga kami dalam duka cita ini tidak larut dalam duka cita yang berkepanjangan yang bisa membuat kami berdosa dan hilang pengharapan. Tapi kami duka cita dalam Tuhan, dan kami yakin ketika duka cita terberat ini harus dihadapi oleh Ibu Desi dan keempat anak, keluarga besar Ginting dan keluarga besar Kusuma Wardani, bersama Tuhan ada kekuatan lewat doa, lewat penyertaan, lewat teladan hidup dari Allahmu. Terima kasih Tuhan untuk penguatanmu. Kami mau berdoa untuk perjalanan Ibu Desi selanjutnya. Tuhan berkati lawat. Keempat anak terkasih juga lawat sertai. Keluarga-keluarga yang mulai datang saat ini dari Medan atau dari kota-kota lain, juga wilayah Jakarta dan sekitarnya, Tuhan sempurnakan, kuatkan, hiburkan kami sekalian. Kedamaian atas dunia, atas Indonesia, atas diri, keluarga, gereja kami rindukan pula di dalamnya. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan dengarkan kesaksian pujian penguatan. Yang pertama paduan suara sektor pelayanan 6, yang kedua Bapak Bu